Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rista Alfiana. Saya berasal dari kelas 2016B. Saya NIM 16800091. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Korelasi Kemampuan Literasi Numerasi dengan Kemampuan Pemecahan Masalah Kelas 5 SD Materi FPB dan KPK. Berikut saya akan men-share PowerPoint artikel korelasi kemampuan literasi numerasi dengan kemampuan pemecahan masalah kelas 5 SD, materi FPB dan KPK. Bab 1. Di bab 1 pendahuluan ini, saya membahas tentang latar belakang, kajian teori, lalu dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang melatar belakangi saya pada penelitian ini adalah yang pertama adalah PISA tahun 2018. Dimuat oleh OECD 2019 bahwa hasil tes matematika Indonesia mengalami penurunan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa Indonesia posisinya berada di bawah, yaitu lebih tepatnya di bawah oleh negara Vietnam. Lalu secara berturut-turut turun nilai tes matematika, membaca, dan sains di Indonesia itu adalah 379, 371, dan 396. Ya mungkin ini nilainya besar, tetapi jika dibandingkan dengan rata-rata atau hasil yang diperoleh oleh beberapa negara itu sangatlah jauh, dengan rata 540. Indonesia sangat terpaut jauh sekali. Lalu terdapat fakta juga bahwa di Indonesia itu memiliki tingkat literasi yang kecil seperti itu. Seperti yang dimuat di gerakan literasi nasional di sekolah yang dikeluarkan oleh Kemendikbud tahun 2016, bahwa gerakan literasi di sekolah itu sudah banyak kita galangkan sejak tahun 2016 karena begitu pentingnya literasi untuk di sekolah baik tingkat dasar maupun tingkat menengah. Selanjutnya adalah understanding. Di sini adalah pemahaman dalam menyelesaikan soal cerita pada materi FEB dan KPK. Mengapa saya memilih materi FEB dan KPK ini? Karena pada proses evaluasi terdapat soal cerita dengan konteks yang sama, yaitu FEB dan KPK. Tapi siswa ini merasa kebingungan dengan penyelesaiannya, apakah menggunakan FPB atau menggunakan KPK untuk mendapatkan jawaban yang diinginkan. Lalu kajian teori yang mendukung untuk penelitian ini yaitu kemampuan literasi numerasi. Di sini kemampuan literasi numerasi capaiannya sangat banyak, dan di sini saya untuk kelas 5 yang sesuai adalah mengestimasi dan menghitung bilangan bulat menggunakan pecahan desimal, persen, dan perbandingan. Kemudian kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah, saya menggunakan tahapan-tahapan Polya, di mana tahapan-tahapan Polya ini ada memahami masalah, lalu yang kedua membuat rencana
pemecahan masalah, ketiga melaksanakan rencana pemecahan masalah, dan yang keempat adalah melihat atau meng-cross-check kembali hasil daripada pemecahan. Yang ketiga adalah materi soal cerita FEB dan KPK. Yang pastinya materi yang menjadi prasyarat ini sudah diajarkan atau dipelajari di kelas 5 maupun di kelas sebelumnya, sehingga tidak ada kendala materi. Kemudian rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah terdapat korelasi antara literasi numerasi dengan kemampuan pemecahan masalah siswa SD kelas 5 materi FEB dan KPK. Dan tujuan penelitiannya ini adalah untuk menjawab adakah korelasi antara kemampuan literasi numerasi dengan kemampuan pemecahan masalah siswa SD kelas 5 materi FEB dan KPK. Di bab kedua, yaitu metode penelitian. Pada metode penelitian ini memuat desain penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Pada desain penelitian saya menggunakan metode penelitian kuantitatif, di mana saya menggunakan desain penelitian korelasional, terdapat variabel X dan variabel Y, dan disimbolkan korelasionalnya menggunakan R kecil. Lalu kemudian populasi dari penelitian saya adalah seluruh siswa kelas 5 SDN Kebon Dalem dan sampel terdiri atas 27 siswa kelas 5 SDN Kebon Dalem. Di mana teknik sampling yang saya gunakan adalah sampling jenuh. Teknik sampling ini merupakan jumlah keseluruhan dari populasi, sehingga seluruh populasi merupakan jumlah sampel pada penelitian. Kemudian variabel bebas, di mana X yang mewakili variabel bebas ini merupakan kemampuan literasi numerasi siswa, dan variabel terikat yang diwakilkan oleh Y ini merupakan kemampuan pemecahan masalah FEB dan KPK. Instrumen penelitian yang saya gunakan pada penelitian ini adalah lembar tes. Ada dua macam tes yang dilakukan secara bersamaan atau dalam satu waktu, yaitu yang pertama adalah tes kemampuan literasi numerasi. Kedua adalah tes kemampuan pemecahan masalah materi FEB dan KPK. Untuk tes kemampuan literasi numerasi ini terdapat 6 butir soal, dan untuk 2 tes kemampuan masalah materi FEB dan KPK ini terdapat 5 butir soal. Oke, baik. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah multiple test. Tesnya secara langsung, ya. Lalu kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data dari tes yang sudah saya lakukan, data atau data-data yang sudah saya dapatkan, saya uji prasyarat terlebih dahulu dengan bantuan SPSS, perhitungan SPSS untuk ketelitian. Yang pertama ada uji normalitas, lalu kedua uji linearitas. Kedua uji tersebut merupakan prasyarat untuk uji hipotesis, untuk menguji korelasi, yaitu uji R menggunakan korelasi produk momen. Kemudian bab ketiga adalah hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ketiga ini saya membahas dan menampilkan hasil penelitian saya. Pada deskriptif data, kemampuan literasi numerasi siswa mendapati ngean sama dengan 38,85 dengan standar deviasi sama dengan 13,441. Dan kemampuan pemecahan masalah materi FEB dan KPK mendapati mean sama dengan 26,11 dan standar deviasi sama dengan 19,433. Sehingga pada analisis data, pada uji
syarat uji normalitas signifikansinya harus 0,05. Dan pada hasil perhitungan menggunakan bagian SPSS, signifikansi X atau variabel bebasnya untuk kemampuan literasi numerasi sama dengan 0,055. Dan signifikansi Y, variabel terikatnya yaitu kemampuan membaca masalah materi FPP dan KPK sama dengan 0,200. Sehingga kedua variabel tersebut sudah syaratnya sudah terpenuhi, sehingga data tersebut merupakan data yang normal, itu berdistribusi normal. Lalu yang kemudian adalah uji linearitas, di mana signifikansinya adalah memiliki syarat lebih dari 0,05. Di sini saya penelitiannya menggunakan alfa 5% ya, karena untuk menurut saya 5% sudah cukup untuk penelitian saya. Setelah menggunakan perhitungan SPSS, signifikansi dari X dan Y tersebut adalah 0,982, di mana sudah menjawab atau sudah sesuai dengan syarat yang diminta, yaitu lebih dari 0,05. Setelah kedua uji prasyarat tersebut sudah memenuhi syarat, selanjutnya yang saya lakukan adalah uji hipotesis. Uji hipotesis di sini saya menggunakan produk momen, yaitu uji R, di mana syaratnya R hitung harus lebih besar daripada R tabel. Dengan jumlah sampel 27, maka R tabelnya sama dengan 0,381, sehingga R hitung sama dengan 0,636. Sehingga R hitung lebih besar dari R tabel, 0,636 lebih besar 0,381, sehingga H0 ditolak. Nah, di sini hasil R hitung menentukan bahwa H0 ditolak, di mana hipotesis saya yang berbunyi bahwa ketika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka H0 ditolak. Nah, hasil analisis jawaban siswa pada tes kemampuan literasi numerasi ini juga sependapat dengan Abdurrahman 2012. Ya, nah, dan hasil analisis jawaban siswa pada tes kemampuan pemecahan masalah FPP dan KPK. Kemudian kesulitan penelitian juga sejalan dengan penelitian Rahmawati, Mardiana, dan Usada pada tahun 2015. Yang bisa kita pahami bersama pada nol yang sudah saya muat. Bab keempat merupakan berisi simpulan dan saran. Simpulan berdasarkan hasil hitung uji R menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara kemampuan literasi numerasi dengan kemampuan penyelesaian masalah siswa SD kelas 5 materi FPP dan KPK. Saran, penelitian ini harapannya dapat dilanjutkan untuk mengetahui jenis korelasi dan kekuatan antara dua variabel tersebut, atau ada variabel lain yang bisa mempengaruhi. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk bab 5. Daftar pustaka sudah termuat di artikel. Sekian dari presentasi artikel saya. Sekian atas apa yang dapat saya paparkan dan saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.